warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Perkenalkan, nama saya Trisky Nur Septianisi dari Prodi S1 Informatika Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Banjarmasin. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu sebuah makalah, di mana makalah ini saya analisis dari beberapa jurnal internasional terutama. Kemudian saya mengambil teknologi Wi-Fi, di mana di situ adalah smart home atau rumah pintar yang berbasis dengan teknologi Wi-Fi. Mari kita simak penjelasan tentang smart home atau rumah pintar berbasis teknologi Wi-Fi berikut ini. Isi dari makalah ini pada bab 1 pendahuluan berisi tentang latar belakang, manfaat, rumusan masalah, serta tujuan. Pada bab 2 pembahasan berisikan sejarah teknologi Wi-Fi, layanan teknologi Wi-Fi, metodologi, pelaksanaan, tinjauan rumah pintar. Kemudian pada bagian penutup berisikan kesimpulan serta yang terakhir terdapat daftar pustaka atau tinjauan dari jurnal yang saya ambil sebelumnya. Menurut Powell, pada tahun 2011 berpendapat bahwa jaringan Wi-Fi adalah infrastruktur komunikasi berkode, dan dalam artian arsitekturnya diespresikan dalam metafora yang mereka pilih untuk menggambarkannya. Kemudian pada 2016 menurut Stelling dan Bird, yaitu Wi-Fi telah ada di mana-mana dalam kehidupan kita, seperti university, rumah, stadion, kereta bawah tanah, pertemuan, dan banyak lagi. Seperti disebutkan sebelumnya, kita terhubung ke router di mana kita menggunakan internet. Jadi, kita perlu menemukan algoritma penjadwalan yang baik untuk membuat router bekerja cepat dan meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan. Jaringan Wi-Fi telah digunakan secara luas di rumah, perusahaan, dan organisasi. Teknologi Wi-Fi didefinisikan berbagai standar IAA, metode yang populer untuk menyediakan akses internet bagi pengguna wireless. Jaringan Wi-Fi menghubungkan banyak orang agar dapat berkomunikasi jarak jauh menggunakan internet tanpa kabel. Banyak alat-alat elektronik yang sudah menggunakan jaringan Wi-Fi terutama untuk bekerja. Konsep home automation telah ada sejak lama. Istilah Kin Home dan Wish Home diciptakan pada saat itu. Dimulai digunakan untuk menggambarkan konsep peralatan dan perangkat integrasi sistem rumah. Manfaat adanya teknologi Wi-Fi mempermudah pekerjaan. Yang pertama, dapat mengakses informasi secara digital. Maksudnya kita tidak perlu jauh-jauh. Misal kita ingin membaca sebuah majalah, itu kita tidak perlu harus pergi ke sebuah toko untuk membeli majalah atau koran lagi. Jadi kita bisa melakukan mencari informasi itu secara digital lewat HP, seperti alat-alat elektronik yang terhubung ke jaringan internet sebagai sarana hiburan. Seperti kita bisa melihat, contohnya pada saat ini kita bisa melihat hiburan itu lewat YouTube, lewat Instagram mungkin. Selain itu, jaringan Wi-Fi atau wireless fidelity bisa mencakup jaringan secara luas tanpa menggunakan kabel dan dapat dipakai pada beberapa perangkat elektronik. Kemudian, pada rumusan masalah, saya di sini membahas bagaimana sih sejarahnya teknologi Wi-Fi itu, apa saja layanan dari jaringan Wi-Fi, apa saja metodologi yang digunakan, bagaimana pelaksanaannya, apakah rumah pintar teknologi Wi-Fi itu berbasis IoT atau tidak, begitu. Kemudian untuk tujuannya, pada tujuan Wi-Fi atau wireless fidelity yaitu supaya kita mengetahui bagaimana sejarah teknologi Wi-Fi, mengetahui layanan jaringan Wi-Fi yang terbaru, untuk metodologi, untuk mengetahui pelaksanaan otomatisasi rumah pintar. Kemudian yang terakhir, untuk mengetahui atau meninjau rumah pintar berbasis teknologi Wi-Fi ini dengan IoT, apakah itu berhubungan atau tidak, atau hanya kita hanya membuat ini tapi tidak terhubung dengan teknologi Wi-Fi itu. Jadi kita akan membahasnya nanti di selanjutnya. Oke, pada pembahasan kali ini kita akan membahas sejarahnya. Mari kita lihat pada tabel di samping saya ini. Tabel 1 ini kita dapat melihat perbedaan
utama antara standar Wi-Fi dan memberikan gambaran singkat tentang teknologi yang paling baru di telinga yang diuraikan dari masa lalu hingga sekarang. Teknologi lainnya yaitu seperti 802.11ax, kemudian 802.11ay, dan 802.11az masih dalam proses penelitian. Kemudian Wi-Fi 6 adalah bentuk terbaru standar 806.11ax dan akan distandarisasi pada tahun 2019. Ini akan meningkatkan kecepatan dan mengurangi latensi sekitar 30%. Poin utamanya adalah dapat memberikan lebih banyak data ke setiap perangkat secara bersamaan. Ini dapat digunakan secara efisien di mana ada banyak perangkat seperti di pameran dagang, konferensi pers, stadion, dan sejenisnya. Karena peningkatan data dan perangkat jaringan yang lebih kuat akan dibutuhkan di masa depan atau masa yang akan datang. Seperti sekarang yaitu masa modern yang sekarang akan memasuki fase 5.0 gitu. Jadi semakin tinggi zaman teknologi, maka semakin tinggi juga kita harus berpikiran luas tentang teknologi. Jangan kita berpatok pada itu saja gitu, karena teknologi itu semakin tinggi zaman maka semakin maju. Kita akan masuk pada layanan teknologi Wi-Fi. Peraturan komunikasi Inggris telah mengusulkan sistem satelit untuk pesawat dan kapal untuk menyediakan koneksi Wi-Fi. Jadi kecepatan Wi-Fi-nya 10 kali lebih cepat daripada Wi-Fi konvensional yang digunakan untuk transportasi umum. Banyak penyedia layanan telah merencanakan untuk meluncurkan layanan Wi-Fi berkecepatan tinggi yang akan memberikan layanan internet kepada pelanggan di lokasi selain rumah mereka. Mereka akan bekerja sama dengan mall, jaringan kopi, food court untuk menyediakan layanan Wi-Fi tanpa batas kepada pelanggannya selain dari rumah mereka. Contoh saat ini mungkin teknologi Wi-Fi itu seperti IndiHome, XL Home. Kan kita tidak perlu membeli data tanpa menggunakan kartu, kita tanpa menggunakan kabel, kita hanya perlu mengonekkan si barang elektronik itu ke jaringan Wi-Fi tersebut. Kemudian pada metodologi, pengguna dapat mengontrol semua melalui perangkat aplikasi. Kemudian pengguna dapat menambahkan sejumlah kamar misalnya ke aplikasi sesuai ketersediaan, keinginan gitu. Admin dapat melihat data yang disimpan di Firebase. Setiap pengguna akhir memiliki izin akses khusus untuk kemudian atau kemungkinan akan menambahkan perangkat dan menambahkan ruang. Keuntungan lain dari produk ini adalah ramah bagi penggunanya. Untuk membuat layanan lebih konsumen, komentar ditampilkan di kotak pesan. Pelaksanaan atau implementasi melibatkan prosedur seperti dalam sistem klien, misalnya otomatis rumah adalah menghidupkan dan mematikan lampu atau juga pemutaran musik secara otomatis, terus mengecilkan volumenya. Proyek ini menggabungkan atau menghubungkan berbagai regulator, miniatur, transfer, sensor, strategi, dan perlengkapan seperti pada gambar di samping saya ini. Perencanaan yang tepat yang dilakukan mengingat klien serta bagian-bagian dari pelaksanaan kerangka kerja, mulai kerangka kerja, proporsi, power execution, biaya eksekusi, kenyamanan framework, keandalan framework, dan framework adaptability. Kita bisa lihat pada gambar di samping saya ini. Di situ ada gambar laptop, di mana di situ kita ada menggunakan beberapa alat seperti Arduino, kemudian ada sensor, ada board, kemudian ada yang dua ini saya kurang tahu. Kemudian kita bisa membuatnya lewat aplikasi yang dimana di situ kita bisa untuk TV, mengatur TV ya, kemudian kipas angin, lampu, tinjauan rumah pintar berbasis IoT. Penelitian itu untuk menilai kelemahan dan mengurangi serangan risiko. Penelitian ini menggunakan
studi umum untuk menghasilkan metodologi baru. Singkatnya, ketika sinyal yang dibutuhkan telah diuraikan dan dikognisasi, pembatalan gema akustik tersedia untuk meniadakan kebisingan dari sinyal penerima bahwa hanya sinyal yang dibutuhkan dan dimasukkan tetap ada dalam sistem. Pada gambar di samping saya ini merupakan kerangka sistem IoT yang menggunakan internet. Sudah jelas teknologi Wi-Fi digunakan pada sistem IoT. Yang dimana teknologi IoT adalah teknologi yang lebih mudah beradaptasi dan serbaguna bagi pengguna dan secara dinamis mendapatkan popularitas di seluruh dunia. IoT berkembang pesat di era modern, contohnya pada smart home atau rumah pintar, di mana IoT ini menggunakan teknologi Wi-Fi yang menggunakan kontrol device seperti gambar di samping saya ini. Jadi kita bisa melihat smart TV ya. Terakhir, penutup dengan kesimpulannya, seiring dengan meningkatnya pengguna teknologi jaringan nirkabel menjadi populer untuk memberikan kehidupan yang lebih baik. Upaya utama dari inovasi ini adalah menyediakan perangkat otomatis rumah berbiaya rendah sehingga menjadi terjangkau bagi pengguna. Arsitektur baru untuk sistem otomatis rumah diusulkan dan diimplementasikan menggunakan teknologi komunikasi yang relatif terbaru. Platform tersebut adalah perangkat lunak sumber terbuka gratis. Biaya implementasi keseluruhan rendah dan dapat dengan mudah dihitung. Proyek ini mengimplementasikan ide-ide rumah pintar yang menghubungkan dengan kit dan membuat rumah kita melakukan operasi otomatis yang membantu orang untuk dengan rumah tangga tanpa belajar.